Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Tangan kanan Pangeran Jayakusuma pelan-pelan bergerak ke arah hulu pedang Pancakumara. Mata pedang itu berkilat-kilat menyilaukan begitu keluar dari sarungnya. Di samping indah buatannya, pedang itu pun nampak angker berwibawa. Inikah yang kalian inginkan? Apakah kalian nanti tidak akan menyesal? Dah, pedangmu itu hanya cocok untuk memotong sayuran. Mengapa kau bawa kemana-mana, anak muda? Kau ingin mencicipinya, Wiragati? Majulah. Oh, luar biasa. Pedangmu patah menjadi dua, Kakang Wiragati. Sudah kepalang basah. Kalian telah memaksaku untuk mencabut pedang Pancakumara ini. Dan sekarang kalian harus menanggung akibatnya. Nah, kau pun akan mendapat bagianmu. Oh, dia bukan tandingan kita. Ayo lari, lari. Dia mengamuk, dia mengamuk. Hanya dalam 3 gebrakan ringan, Pangeran Jayakusuma telah merobohkan 3 orang musuhnya. Tubuh mereka tersungkur ke semak bermandikan darah segar. Janapati dan sisa-sisa kawannya bermaksud melarikan diri, tapi Pangeran Jayakusuma tak memberi ampun. Kembali pedang Pancakumara meminta korban. Dan kali ini, Pangeran Jayakusuma melompat mundur sejauh 2 batang tombak, kemudian menyerang dengan jurus maut ilmu sakti Witaradia. Oh, Janapati berhasil kabur. Biarlah. Barangkali memang umurnya masih lebih panjang dibanding kawan-kawannya ini. Oh, orang-orang yang malang. Dan Pangeran Jayakusuma melangkah meninggalkan tempat itu sambil memegang lengannya yang terluka. Tempat itu pun kemudian menjadi sepi kembali. 7 mayat bergelimpangan tak tentu arah, sementara darah berceceran di sana-sini. Sementara itu, Janapati terus memacu kudanya sekencang-kencangnya. Baru pertama kali ini dia melihat seorang anak muda mempunyai tingkat kepandaian begitu tingginya. Bergidik bulu kuduknya setiap ingat pedang Pangeran Jayakusuma yang dengan ganas merobohkan kawan-kawannya. Matahari telah mulai merayap di Cakrawala dengan sinarnya yang kemerah-merahan. Janapati berhenti sejenak. Tiba-tiba matanya menatap sekilas ke arah seorang wanita yang berdiri termangu di bawah pohon.
Siapa wanita itu? Sepertinya dia sedang kebingungan. Apakah dia menunggu seseorang? Aduh, cantik sekali gadis itu. Tentu dia bukan orang desa sekitar sini. Dasar Janapati adalah seorang laki-laki mata keranjang. Laki-laki doyan wanita cantik. Mungkin itulah sebabnya dia mengusahakan rumah penginapan. Maka diam-diam Janapati mengarahkan kudanya menuju wanita cantik yang tak lain tak bukan adalah Retno Marlangen. Apakah kau sedang dalam kesulitan, adik manis? Kelihatannya ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Cobalah katakan. Barangkali aku bisa membantumu. Ya, wajahmu murung sekali seperti diselimuti mendung yang tebal. Ada persoalan apa? Oh ya, mungkin kau sedang dimarahi orang tuamu. Atau barangkali ada sesuatu yang ingin kau miliki. Apa itu? Kalung, gelang, cincin, atau pakaian yang bagus-bagus? Katakan saja. Hai, matamu berkaca-kaca. Ada persoalan apa hingga wanita cantik seperti kau bersedih hati begini? Kisanak, pergilah. Aku tak mau diganggu. Hei, siapa yang mengganggumu, adik manis? Aku justru ingin membantumu. Katakanlah, kesulitan apa yang sedang kau hadapi? Pergilah, Kisanak. Jangan ganggu aku. Aduh, jangan begitu, adik manis. Jangan membuatku marah. Wah. Galak juga kau rupanya. Ya, tapi tidak apa. Kegala kamu akan tertutup oleh kecantikan wajahmu. Dengar, adik manis. Selama ini aku sudah lebih 10 kali mempunyai istri. Mereka semua adalah wanita-wanita cantik yang jarang bisa ditemui di sembarang desa. Tapi begitu melihat wajahmu, aduh, ternyata semua istriku itu belum apa-apa. Kau begitu cantik, adik manis. Cantik dan mungil. Karena itu, aku sangat menyayangkan kalau wajah secantik ini dibiarkan bersedih-sedih. Adik manis, maukah kau menjadi istriku yang ke-14 kalinya? Kau masih juga belum mau pergi dari hadapanku? Jawab dulu pertanyaanku. Maukah kau menjadi istriku yang... Tidak. Loh, mengapa? Apakah aku kurang gagah? Apakah Janapati kurang tampan? Lihat saja. Kau sudah tua bangka. Kalau melihat laki-laki, jangan dari usianya, adik manis. Semua bekas istriku dulu juga begitu. Mula-mula mengatakan aku tua. Tapi setelah itu... Pada saat itu, tangan Janapati bermaksud meraih pundak Retno Marlangen. Tapi dia sangat terkejut karena tiba-tiba tangan wanita yang kelihatannya lemah lembut itu menepiskannya. Jangan kurang ajar kau, tua bangka. Aduh, lenganku kesemutan. Kau telah berani menyakiti aku. Kalau kau masih belum juga pergi, aku bahkan akan membunuhmu. Melihat pedang Pancakumara tergenggam di tangan Retno Marlangen, Janapati mengkeret ketakutan. Terbayang kembali betapa ganasnya pedang seperti itu ketika merobohkan kawan-kawannya. Oh, tidak, jangan bunuh aku. Oh, mau apa kau, adik? Mau apa? Kau telah membuatku marah, tua bangka. Salahmu sendiri kalau malapetaka itu harus menimpa dirimu. Jangan bunuh aku. Aku menyesal. Sungguh, aku menyesal sekali atas perbuatanku yang kurang ajar. Terlambat. Kau telah terlambat. Oh, tidak. Ampunilah aku. Masukkan kembali pedangmu itu. Masukkan kembali, adik manis. Jangan bermain-main dengan senjata tajam. Berbahaya. Dengar, tua bangka. Pedangku ini tidak pernah keluar dari sarungnya dengan percuma. Tapi aku pun tidak akan berbuat sewenang. Aku akan memberimu kesempatan untuk membela diri. Ayo, marilah. Kita bermain-main dengan pedang 1-2 gebrakan. Tidak, aku tidak bisa bermain pedang. Jadi kau akan membiarkan aku membunuhmu tanpa perlawanan? Ayolah, cabutlah pedangmu. Untuk apa kau membawa pedang? Kalau tidak untuk mempertahankan harga dirimu sebagai laki-laki. Baiklah, aku akan menuruti permintaanmu. Nah,
Cukup untukmu 2 gebrakan saja, tua bangka. Sekarang giliranku. Hiya! Pedangku patah menjadi 2. Tidak, aku menyerah. Aku mengaku kalah. Tolong! Tolong! Dewata yang Maha Agung, mengapa aku harus bertemu dengan orang-orang macam begini? Terlalu banyak manusia berhati bejat yang kujumpai di sepanjang perjalanan hidupku. Kusuma, kaulah laki-laki yang kudambakan selalu. Kepadamulah hidupku, seluruh milikku ini akan mengabdi. Di mana sekarang ini kau, Jaya Kusuma? Kemana aku harus mencarimu? Kaulah laki-laki yang selalu membuatku lapar dan dahaga nikmatnya cinta. Kusuma, Kusuma, jangan tinggalkan aku sendirian, Kusuma. Kebetulan sekali, aku sudah teramat lelah. Aku akan melanjutkan perjalanan dengan kuda itu. Selanjutnya, Retno Marlangen melanjutkan perjalanannya dengan mengendarai kuda. Rambutnya berkibar tertiup angin ketika gadis itu memacu kudanya ke arah barat, menuju bola matahari yang hampir saja diterkam cakrawala. Derap kaki kuda terdengar seperti berirama ketika mereka mulai menyeberangi sebuah padang ilalang yang amat luas. Sambil terus memacu kudanya di sepanjang jalan setapak, gadis itu bersenandung di dalam hatinya. Kan ku cari cintaku yang hilang di telan malam. Kan ku cari kekasih hatiku yang lenyap di telan gelombang penderitaan. Cinta di hatiku yang rapuh ini akan mampukah bertahan? Kemana? Kemana aku akan melarikan diri? Wajahmu selalu menghadangku di mana-mana. Senyum dan suaramu selalu hadir dalam setiap mimpiku. Apakah aku harus menyerah pada keadaan ini? Tidak. Tidak. Besok masih akan ada fajar pagi. Dan embun yang menetes dari daun-daunan, biarlah membasahi hatiku yang selalu dahaga ini. Desa Tambak Beras terletak di tepian sungai Tambak Beras. Konon sungai itu menjadi terkenal setelah peristiwa kematian seorang pemberontak bernama Rangga Lawe. Dalam pertarungannya melawan Kebo Anabrang, Rangga Lawe terbunuh, mati lemas di ketiak musuhnya. Desa itu kelihatan tenang tentram. Sebuah rumah penginapan yang lumayan besarnya masih ramai dikunjungi orang walaupun hari telah malam. Pelayan rumah penginapan yang bertubuh gemuk pendek nampak sibuk melayani orang-orang yang membutuhkan minuman atau makanan. Maaf, nampaknya Tuan datang dari jauh. Apakah Tuan juga bermaksud menginap di sini? Apakah masih ada kamar kosong? Oh, masih Tuan. Masih banyak kamar tersedia. Mari, saya antarkan. Tuan bisa memilih sendiri. Terima kasih. Nanti saja. Aku belum mau tidur. Oh, begitu. Barangkali Tuan membutuhkan minuman? Boleh. Tolong tuangkan segelas tuak manis. Baik, Tuan. Ramai juga rumah penginapan ini. Tapi sepertinya banyak pengunjung dari kalangan istana Majapahit. Mereka tentu para penggawa kerajaan. Orang-orang seperti itu, pejabat seperti itu, banyak merugikan negara. Mereka hanya senang berfoya-foya, sementara rakyat kecil hidup menderita. Mari Tuan, silakan minum. Oh, terima kasih. Maaf Tuan, menilik wajah dan perangai Tuan, tentulah Tuan berasal dari kalangan bangsawan.
apakah Tuan seorang penggawa kerajaan Majapahit, Tuan? Tidak. Aku orang biasa, bukan priai. Sepertinya Tuan sedang dalam kesulitan. Aku mencari seseorang. Oh, begitu. Barangkali kau melihat seorang wanita berambut panjang, berpakaian putih, membawa sebilah pedang melewati daerah sekitar sini. Ada banyak wanita berciri seperti itu melewati daerah ini, Tuan. Dia masih muda, wajahnya cantik. Apakah dia seorang ahli memainkan pedang? Iya, benar. Dia memang ahli bermain pedang. Kau melihatnya? Kapan? Sebentar, Tuan. Kemarin wanita itu singgah di rumah penginapan ini. Tapi dia tidak menginap, hanya minum teh beberapa teguk. Tapi sebelum pergi, dia telah meninggalkan masalah yang bisa berbuntut panjang, Tuan. Masalah apa? Maaf, Tuan, saya tidak berani mengatakannya. Pada waktu itu, masuk 2 orang laki-laki bertampang kasar. Seorang di antaranya bercambang lebat, yang seorang lagi bertubuh tegap, tinggi besar, dan bermata licik. Hei, mana pelayan? Sediakan kami minum. Iya, Tuan. Mau minum apa, Tuan? Sediakan tuak 1 botol ya. Jangan dicampur apa-apa. Jangan dituang di gelas. Iya, baik, Tuan. Ya, baik. cepat. Tunggu, Kami ingin berurusan dengan perempuan itu. Mana dia? Perempuan? Siapa yang Tuan maksudkan, Tuan? Hei, jangan bodoh. Tentu saja perempuan yang telah memutuskan telinga salah seorang teman kami dengan sabetan pedangnya, goblok. Dia sudah pergi, Tuan. Kemana perginya? Maaf, saya tidak tahu kemana perginya, Tuan. Goblok. Kau jangan melindunginya ya. Tidak, Tuan. Saya benar-benar tidak tahu kemana perginya. Sudah. Cepat sediakan minuman. Ayo. Iya, Tuan. Dan sediakan juga kamar ya untuk Baik, Tuan. kamar yang terbaik. Iya. Kalau Tuan membutuhkan sesuatu, panggil saya di ruangan belakang, Tuan. Baik. Tunggu. Iya. Barangkali kau mau menjelaskan perihal 2 orang yang tadi marah-marah di ruangan depan. Siapa mereka sebenarnya? Kelihatannya orang penting. Oh, iya, Tuan. Mereka memang orang-orang penting. Mereka jelas penggawa kerajaan. Tadi aku mendengar dia marah-marah sambil menyebut-nyebut telinga seorang kawannya yang terputus. Apa memang benar begitu kejadiannya? Iya, Tuan. Memang telinga seorang temannya putus. Darah mengucur membasahi pakaiannya. Tapi sebenarnya itu ya karena salahnya sendiri, Tuan. Bagaimana ceritanya? Coba, aku ingin mendengar. Itulah, mereka menggoda wanita cantik yang sedang minum teh di ruang depan. Rupanya mereka tidak tahu bahwa wanita itu bukan wanita sembarangan. Ya, begitulah. Dia telah kena batunya, Tuan. Pada saat dia sedang tertawa-tawa sambil mengeluarkan kata-kata joroknya, mendadak wanita itu bangkit, Tuan. Wah, gerakannya hebat sekali, Tuan. Hampir tak seorang pun bisa melihat dengan jelas rentetan peristiwanya. Tiba-tiba saja salah seorang di antara para penggoda itu memekik kesakitan sambil memegangi telinganya yang sudah terbelah menjadi 2, Tuan. Hebat sekali kalau begitu. Iya, Tuan. Wanita itu memang hebat sekali. Tapi ya, begitulah. Buntutnya yang kemudian tidak enak, Tuan. Kalau memang wanita itu yang sedang Tuan cari, wah, kenapa? Bahaya, Tuan. Tuan harus menolongnya. Kalau tidak, pasti komplotan berandalan itu akan membalas dendam, Tuan. Mereka tentu sakit hati, Tuan, karena salah seorang temannya kena cedera. Wah, mereka sudah datang, Tuan. Maaf, saya tidak bisa menemani Tuan ngobrol di sini. Saya harus melayani mereka. Mereka itu orang-orang kasar, Tuan. Saya takut kalau sampai mereka tersinggung dan marah. Maaf, Tuan. Malamnya, Pangeran Jayakusuma tidak langsung tidur. Kebetulan kamar yang disewa bersebelahan dengan kamar para penggawa kerajaan itu. Sebelum terlelap, Pangeran Jayakusuma sempat mendengar 2 orang itu bercakap-cakap dengan hati-hati. Seperti apa kepandaian wanita itu hingga teman kita bisa dengan mudah disobek telinganya? Yang jelas
Dia bukan wanita sembarangan. Kabarnya dia selama ini berburu dan baru sekarang turun gunung. Sepandai-pandainya wanita, masa dia akan mengalahkan kita? Bagaimanapun, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita pun dibuat malu. Percuma kita menjadi orang-orang kepercayaan Panglima Panji Anggragani kalau sampai dikalahkan seorang perempuan. Nah, itulah yang harus kita buktikan, Kakang Wirota. Ya, baiklah. Kita tunggu saja besok. Agaknya mereka orang-orang kepercayaan Panglima Anggragani. Dan itu berarti orang-orang kepercayaan Gajah Mada pula. Baiklah. Akan kulihat sampai di mana sepak terjang mereka menghadapi Bibi Retno Marlangan. Tuan, Tuan, bangunlah Tuan. Tuan, bangun Tuan. Aku kesiangan. Pelayan itu rupanya yang mengetok pintu. Rupanya Tuan tidur pulas sekali. Apakah Tuan tidak mendengar sama sekali ribut-ribut tadi, Tuan? Apa? Ribut-ribut? Iya, Tuan. Beberapa orang prajurit Majapahit datang, Tuan. Mereka buru-buru membangunkan 2 punggawa yang tidur di kamar sebelah. Oh, jadi mereka telah berangkat? Iya, Tuan. Mereka semua ada 12 orang. Semua bersenjata. Tanpa mencuci muka, 2 punggawa itu berangkat bersama-sama prajurit-prajurit itu. Bahkan waktu hamba minta sewa kamar, mereka marah-marah, Tuan. Kalau begitu aku harus segera berangkat. Tunggu, Tuan. Menurut laporan salah seorang prajurit Majapahit itu, wanita yang sedang Tuan cari sekarang berada di desa sebelah, Tuan. Hah? Lalu? Mereka lalu bersepakat mencegatnya di balik batu gajah yang menjadi batas dengan desa sebelahnya lagi. Baiklah. Terima kasih atas keteranganmu. Dan ini uang sewa kamarku. Beri makan dan minum semalam. Iya, terima kasih Tuan. Batu gajah yang dikatakan pelayan rumah penginapan itu masih sunyi waktu Pangeran Jayakusuma tiba di sana. Dia segera menampatkan kudanya di tempat yang tersembunyi, kemudian mencari tempat yang terlindung untuk mengintai apa yang akan terjadi. Untung aku belum terlambat. Agaknya mereka pun belum sampai di tempat ini. Atau barangkali mengintai di tempat lain. Oh, Bibi. Benarkah itu Bibi Retno Marlangan? Iya. Benar. Dia bibiku. Aku sudah rindu sekali. Apakah Bibi juga rindu padaku? Biarlah. Akan kutunggu di sini. Nanti setelah Bibi membabat habis para penggawa dan prajurit-prajurit Majapahit itu, baru aku akan menemui Bibi. Akan kupeluk dia erat-erat. Ya, seerat-eratnya. Akan ku... Bibi. Nah, itu mereka datang. Benar yang dikatakan pelayan itu. Semua ada 12 orang. Baiklah. Aku akan mencari tempat yang lebih dekat untuk mengintai. Dari tempat yang cukup terlindung dan agak jauh, Pangeran Jayakusuma mengikuti jalannya pertarungan antara bibinya melawan beberapa orang laki-laki sekaligus. Pertarungan berjalan sangat seru. Beberapa kali pedang mereka beradu dan terdengar teriakan salah seorang prajurit yang tergores lengan atau kakinya. Pangeran Jayakusuma tenang-tenang saja karena dia amat yakin bibinya tidak akan mendapat kesulitan dalam menghadapi para pengeroyoknya. Tapi setelah memasuki belasan jurus, Pangeran Jayakusuma menjadi agak cemas. Dia melihat bibinya mulai keteter. Bibi tentu sedang bermain-main. Mana bisa orang-orang itu kabur dengan selamat? Kalau saja Bibi benar-benar memakai seluruh kepandaiannya.
Tapi kelihatannya Bibi benar-benar terdesak. Mengapa dia hanya menggunakan jurus-jurus Garuda Winata? Mengapa tidak memakai Buta Raja? Benarkah yang kulihat ini? Bibi makin terpojok. Ayo, ikat terus! Jangan beri ampun! Mana ada seorang wanita mengalahkan laki-laki? Ya! Bibi! Tunggu! Hentikan dulu! Perempuan inikah yang telah berani mencemarkan nama baik kita? Orang-orang kepercayaan Panglima Panji Angragani, ya? Mengapa tidak langsung saja kita habisi, Kakang Wirota? Iya. Untuk apa perempuan macam iblis ini kita biarkan hidup lebih lama? Tunggu. Menghabisinya adalah persoalan yang mudah. Sekarang kita berada di atas angin. 2-3 gebrakan lagi kukira dia sudah akan roboh. Perempuan kepala. Apakah kau masih mau melawan kami? Kau kira aku sudah menyerah? Lebih baik mati berkalang tanah daripada menyerah. Hayo, majulah kalian bersama-sama. Aku tak bakal tinggal gelanggang colong pelayu. Tak bakal kabur dari arena pertempuran ini. Aku hanya terpleset. Dan lihatlah, tubuhku masih bersih. Belum sedikit pun tercemar oleh pedang kalian. Sebentar lagi tubuhmu yang mulus itu akan tidak bisa dikenali lagi. Iya, benar. Kami akan mencincangmu, wahai perempuan setan. Laki-laki macam kalian tak ada harganya di depan mataku. Sudah, tak usah banyak bicara. Mari kita lanjutkan pertarungan ini. Hiat! Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.